Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Khairul Aziz. Kali ini kita akan membahas tentang wakaf. Mari kita mulai. Dalam wakaf, kita akan membahas tentang wakaf, dasar dalil wakaf, rukun wakaf, undang-undang wakaf, ketentuan umum wakaf, dasar-dasar wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Badan Wakaf Indonesia, dan yang terakhir yaitu ketentuan pidana dan sanksi administratif. Pertama yaitu pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa artinya menahan. Wakaf menurut istilah artinya menahan harta milik pribadi yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan tujuan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dasar wakaf. Dasar wakaf terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Berikutnya yaitu rukun wakaf. Rukun wakaf terdiri dari 4 bagian, yaitu adanya wakif atau orang yang berwakaf. Yang kedua yaitu mauquf atau orang yang harta yang diwakafkan. Yang ketiga adalah mauquf alaih, yaitu pihak yang menerima wakaf atau nazir. Yang keempat adalah sighar atau ikrar serah terima wakaf. Berikutnya yaitu Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004, yaitu ketentuan dasar, ketentuan umum dari wakaf, pendaftaran dan pengumuman harta wakaf, dan yang terakhir yaitu ketentuan pidana dan sanksi administratif. Berikutnya yaitu dasar-dasar wakaf. Dasar-dasar wakaf yang pertama yaitu unsur-unsur wakaf meliputi wakif, nazir, harta benda, wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Wakif dapat dibentuk perseorangan, badan hukum, dan organisasi. Yang kedua yaitu nazir. Nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atau pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Yang ketiga adalah harta benda wakaf diperuntukkan bagi 1. Sarana dan kegiatan ibadah, 2. Sarana dan kegiatan pendidikan, 3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Berikutnya yaitu kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Dan yang terakhir yaitu kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya yaitu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang mempunyai tugas dan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf adalah nazir. Sesuai dengan prinsip syariah dan secara produktif, nazir tidak dapat melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Yang mempunyai tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf adalah nazir. Berikutnya yaitu ketentuan pidana dan sanksi administratif, bahwa orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, dan mengalihkan harta benda wakaf akan dikenai sanksi pidana. Juga orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf melebihi jumlah yang ditentukan juga dapat dikenai dengan hukuman pidana. Selain sanksi pidana, sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau penghentian izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.